Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pada pagi hari ini Pak Iren ingin menyampaikan sebuah mahfudot. Mahfudotnya adalah kulu washrobu halalang thayyiban. Artinya makanlah dan minumlah yang halal dan thayyib. Nah, untuk melengkapi dan menguatkan mahfudot ini, Pak Yoran punya sebuah cerita tentang hidangan makanan Abu Bakar As-Siddiq. Antum semua tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang jujur, sahabat Rasulullah yang senantiasa menjaga makanan dan minumannya. Tidak ada pakaian yang dipakai kecuali yang halal, tidak menyimpan barang-barang kecuali barang yang halal, dan tidak makan dan tidak minum kecuali makan dan minuman yang halal. Setiap kali Abu Bakar mau memakan sesuatu, dia pasti menanya kepada pelayannya, makanan dari mana ini? Memastikan bahwa makanan itu halal dan thayyib. Nah, suatu hari Abu Bakar ini pulang dari pasar karena saking lapar, saking haus, kemudian di meja ada sebuah hidangan, ada susu dan makanan yang lainnya. Kemudian saat itu langsung diminum, minuman susu itu kemudian dimakan hidangan yang ada. Pelayannya heran, wahai tuanku, biasanya engkau menanyakan kepadaku makanan dari mana, tapi kali ini kok tidak ditanyakan. Ya wahai pelayanku, aku hari ini sangat haus sehingga langsung aku makan. Emang makanan ini dari mana? Wahai tuanku, dulu aku adalah seorang dukun. Kemudian banyak orang yang datang kepadaku, kemudian aku menyampaikan apa yang kemudian menjadi nasibnya. Suatu ketika ada seseorang yang kemudian datang kepadaku, kemudian dia tidak mampu bayar. Akhirnya dia berjanji suatu saat akan membayarnya. Dan pagi tadi aku bertemu dengannya, kemudian beliau membayarnya dengan segelas susu dan makanan itu. Mendengar itu Abu Bakar sangat kaget sekali. Kemudian dimasukkan tangannya ke mulutnya sampai dimuntahkan apa yang tadi sudah dimasukkan ke mulutnya. Abu Bakar berkata bahwa demi Allah tidak mau ada makanan yang haram masuk di dalam tubuhnya, dan menjaga makanan yang halal dan thayyib saja yang kemudian dimakan olehnya, sampai kemudian dimuntahkan apa yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Rekan sekalian, kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik atau lebih berhak baginya. Jadi kalau kita makan sesuatu yang haram itu kemudian jadi daging, maka dagingnya itu akan dibakar di api neraka. Maka berhati-hatilah yang halal dan thayyib saja yang kita makan. Jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena nanti akan dibakar di api neraka. Dan itulah yang ditakutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak sekalian, kriteria makanan dan minuman yang halal adalah ada 3. Yang pertama, halal dari segi wujudnya. Makanan itu sendiri makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa makanan yang diharamkan, contoh daging babi, darah, minuman keras atau khamr dan sebagainya. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita memakannya karena haram. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Maka mendapatkannya harus dengan hal yang baik, dengan usaha yang baik, tidak boleh hasil mencuri. Nah, barang milik orang lain itu haram bagi kita. Kecuali kalau kita sudah
minta, dan diizinkan. Kalau belum diizinkan, barang milik orang lain itu adalah haram. Makanya kalau misalkan ada makanan milik teman, geletak, jangan kita makan. Karena itu haram. Begitu. Hati-hati dengan makanan yang haram. Yang ketiga adalah halal dalam proses pengolahannya. Ketika dimasak, tidak ada zat-zat yang haram yang dimasukkan. Misalkan pakai alkohol atau pakai khamr dan sebagainya. Maka pastikan ketiga hal ini adalah halal dan bisa kita makan. Nah, selain makanan yang halal, kita itu dianjurkan makanan halal dan thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib itu adalah baik untuk kesehatan kita. Apa contohnya? Ada makanan pokok seperti nasi, jagung, kemudian apalagi ada sayurannya. Selain makan nasi, belajar makan nasi. Kalau yang belum suka nasi, ada yang nggak suka nasi, belajar makan nasi. Kemudian makan juga sayuran yang wortel, apalagi nih bayam dan yang lainnya, harus makan sayuran biar sehat. Apalagi ada lauk pauk, ada ayam, jangan hanya suka ayam, ada juga suka daging, suka ikan, telur, kemudian yang lainnya. Yang selanjutnya adalah buah-buahan. Ada buah-buahan, ada mangga, ada pepaya. Antum diupayakan makanan dengan gizi yang seimbang. Ada lauk pauknya, ada nasinya, ada sayurnya, ada buah-buahan. Dan yang penting yang harus kita biasakan bahwa Rasul itu makan dengan makanan yang sederhana. Makanan yang ada kemudian beliau makan. Maka belajar kita, anak-anak insan tamak, makanlah makanan yang disediakan oleh Umi dan Abi. Yang dimasak Umi, insya Allah halal, insya Allah thayyib, insya Allah baik. Maka makanan yang dimasak oleh Umi, makanlah. Jangan minta yang nggak ada, minta pizza, minta KFC, atau minta makanan lain yang nggak ada. Kemudian antum nangis, antum rewel, antum nggak mau makan. Nggak boleh demikian. Makanlah makanan yang disediakan Umi. Insya Allah makanan yang disediakan Umi itu yang halal dan thayyib. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dan keluarga kita dari makanan yang haram, sehingga tubuh kita, daging ini tumbuh dari makanan yang halal, sehingga insya Allah masuk surga. Kalau ada makanan yang haram dan menjadi daging, itu akan jadi neraka, dan kita tidak ingin demikian. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh, yang senantiasa taat pada Umi dan Abi, senantiasa bersyukur, memakan makanan yang halal dan thayyib, dan makanan yang disediakan oleh Umi dan Abi kita makan, insya Allah. Itu saja yang bisa Pak Iran sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.